ya numi wal hikam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sebelumnya kami akan membawakan sebuah pantun. Suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sejarah mencatat, pada banyak peradaban besar dunia, wanita dianggap makhluk pelengkap, setengah manusia dan manusia kelas 2, yang hak dan kewajibannya, bahkan keberadaannya di dunia ini ditentukan oleh seorang laki-laki. Kita buktikan hadirin, Peradaban Yunani kuno menganggap wanita sebagai makhluk tahanan yang harus disekap dalam istana untuk dijadikan barang dagangan. Peradaban Yahudi menyatakan wanita sebagai sumber laknat dan bencana karena ia yang menyebabkan Adam terusir dari syurga. Bahkan hadirin, peradaban Arab jahiliyah pun menghalalkan pembunuhan terhadap bayi hanya karena ia terlahir sebagai wanita. Ilustrasi yang memilukan tersebut hadirin menggambarkan kepada kita betapa wanita pada banyak peradaban sebelum Islam datang adalah makhluk yang sangat hina, tidak berarti apa-apa, bahkan sangat rendah harga dan martabatnya. Lalu bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam mengenai wanita? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Gender dan Peranan Wanita dalam Perspektif Islam, dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 71 sebagai berikut. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن
hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Khatib Az-Zarbini dalam tafsirnya Sirajul Munir juz 4 halaman 215 menjelaskan ayat tadi. Ayat tadi merupakan informasi langsung dari Al-Quran bahwa laki-laki dan wanita mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Sejalan dan sejalin dengan penafsiran tersebut hadirin, maka Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran mengemukakan bahwa laki-laki dan wanita dalam pandangan Al-Quran memiliki posisi dan peran yang sama. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba Allah. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai khalifah. Laki-laki dan wanita sama-sama menerima perjanjian primordial Tuhan. Laki-laki dan wanita sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis kehidupan. Bahkan laki-laki dan wanita sama-sama berpotensi meraih prestasi dan pahala. Jelas? Dengan spirit kesetaraan gender inilah hadirin telah muncul wanita-wanita hebat di awal kejayaan Islam. Kita mengenal Aisyah, istri Nabi yang hafal ribuan hadis. Selanjutnya Syaikhah Syuhda yang lebih dikenal dengan Fakhrun Nisa atau penghulunya wanita yang jago retorika. Lalu ada Zainab binti Asy'ari, Munisah binti Malik, dan Syamiah binti Hafidh. Tiga wanita cantik jelita, tapi pakar dalam masalah agama, bahasa, dan aritmatika. Alhamdulillah hadirin, di negeri ini pun wanita memiliki peran yang sangat besar, terutama pada masa melawan penjajahan Belanda. Kita mengenal Raden Ajeng Kartini, emansipatoris pertama Indonesia yang dengan lantang meneriakkan pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Selanjutnya Dewi Sartika, wanita gagah perkasa yang siap mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan bangsa. Selanjutnya Cut Nyak-din, wanita santun tapi hebat yang sanggup mengusir para penjajah dari negeri tercinta kita. Itulah hadirin peran wanita dalam kancah kehidupan sosial yang patut kita teladani. Hal itu senada dengan lagu berikut ini.
Wanita, wanita, wanita bagaikan bunga. Wanita, wanita adalah tiang negara. Dialah ibu rumah tangga, surga di bawah telapak kakinya. Dialah ibu rumah tangga, surga di bawah telapak kakinya. Wanita, tiang negara. Walaupun suara kami tidak seperti aslinya, tapi mantap kan? Lalu bagaimanakah peran wanita dalam kancah kehidupan rumah tangga? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,
hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tadi bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri berkewajiban untuk mentaati suaminya selama suaminya tidak mengajak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita kaji lebih dalam, hadirin. Ayat ini merupakan landasan metodis dalam membangun kehidupan berumah tangga. Islam mewajibkan kepada seorang laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bukan berarti wanita sebagai istri kerjaannya hanya malas-malasan, enak-enakan dan tidur-tiduran saja. Akan tetapi istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, hadirin, dari uraian tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahawa meskipun secara jenis kelamin laki-laki dan wanita itu berbeda, tapi perbedaan itu jangan sampai melahirkan pembedaan diskriminasi, apalagi sampai dijadikan dalih untuk menginjak-injak harga dan martabat wanita. Sebelum berpisah, ada sebuah pantun. Bumi Gerbang Salam, ikon Kabupaten Pamekasan. Warganya ramah, alamnya elok nan mempesona. Melalui MTQ Jawa Timur ke-29 di Kabupaten Pamekasan, mari kita junjung tinggi wanita sebagai tiang negara. Sekian dan demikian syarahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.